Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitri Kamelia dari kelas 10 AKPRA. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Tahu nggak sih teman-teman, bahwasannya sistem pernapasan pada manusia itu berperan besar dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ada 7 organ pernapasan pada manusia, yaitu hidung, trakea, paru-paru, serta otot-otot diafragma. Di sini saya ingin menjelaskan 8 sistem pernapasan pada manusia sebagai berikut. 1. Yaitu rongga hidung. Rongga hidung berfungsi menangkap benda asing yang terhirup atau masuk ke saluran pernapasan. 2. Faring. Faring berfungsi sebagai saluran persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. 3. Dan selanjutnya laring. Laring berfungsi mengatur jalannya udara pernapasan serta makanan sesuai salurannya masing-masing. 4. Yaitu trakea. Trakea di bagian dalamnya terdapat epitel persilia yang berfungsinya menyaring benda asing di saluran pernapasan. 5. Bronkus. Bronkus berfungsi sebagai cabang tenggorokan tempat beberapa cabang yang disebut bronkiolus. 6. Bronkiolus. Bronkiolus berfungsi sebagai membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Bronkiolus akan mengalirkan udara menuju alveoli. 7. Alveolus. Bagian ini diliputi pembuluh darah, sementara epitel pipi yang melapisinya akan memudahkan darah untuk mengikat oksigen dari udara ke dalam rongga alveolus. Dan terakhir, 8. Paru-paru. Paru-paru berfungsi menjadi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses ini terjadi pada salah satu bagian paru-paru, yaitu alveolus. Tahu nggak sih teman-teman, manusia bernapas dalam satu hari 12 sampai 20 kali per menit. Dalam bernafas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi tambah berkali-kali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan. Nah, kemudian ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan melepas karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan pernapasan sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Selanjutnya, proses sistem pernapasan manusia melalui udara dari batang tenggorokan atau trakea masuk ke paru-paru, lalu melalui bronkus dan bronkiolus menuju alveolus dan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah. Oksigen kemudian menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, fungsi dari sistem pernapasan manusia adalah sebagai tempat pertukarannya gas dan udara. Sistem pernapasan juga bertugas untuk menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang kamu hirup. Nah, apa saja pernapasan pada manusia? Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya ada 8 saluran pernapasan atas terdiri dari manusia. Ya, masalah kesehatan pada organ sistem pernapasan manusia menyebabkan asma. Asma terjadi karena adanya peradangan pada saluran pernapasan. Hal ini akan membuat saluran napas menyempit. Beberapa penyebabnya seperti paparan asap, alergi, udara dingin, dan polusi. Gejala yang muncul berupa sesak napas, batuk, dada tersesak-sesak, dan mengi. Dan juga bukan hanya penyakit asma, masalah kesehatan pada organ sistem pernapasan manusia juga menyebabkan kanker paru menjadi salah satu jenis kanker berbahaya dengan angka kematian yang cukup tinggi. Tidak hanya perokok aktif, perokok pasif juga bisa mengalami kanker satu ini. Guna mencegah papar kanker paru-paru, kamu wajib berhenti merokok dan sebisa mungkin menghindari paparan asap rokok. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.